Anwar Sanusi Allah di hayatnya, kita doakan semoga beliau pada umur semuanya bersama untuk kita semua dan bisa mengajar dan membimbing selalu kita. Kami hormati Bapak Haji Kamarudin selaku PLT Yayasan Masjid Jami Ajar Bujabat, dan yang kami hormati Bapak Ibu pengurus yang Al-Bagir tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, dan kami mengulangi rasa hormat Al-Bagir kepada Bapak Ibu pengurus, serta hadirin berbahagia yang meluangkan waktunya untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik hidayah dan bimbingan. Pada malam hari ini kita dapatkan berkumpul bersama untuk mengingatkan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1443 Hijriah. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang. Mengenalkan Al-Bagir selalu MC, yaitu Bidana Farika dan Akhina Pakaan saat biasa untuk membacakan sunnah acara pada malam hari ini. Adapun sunnah acaranya adalah sebagai berikut: 1. Pembukaan, 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran, 3. Sambutan-sambutan, 4. Santunan anak yatim, 5. Pembacaan salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, 5. Maulidul hasanah oleh guru-guru kita serta doa. 6. Penutup. Untuk pembukaan hari ini, marilah para jamaah kita membaca Al-Quran, surat Al-Fatiha, dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar acara hari ini lancar, dipenuhi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wasallam wa sallam wa alaihi wasallam. Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al Ustaz Ahmad Muhammad dan waktu dan tempat kami persilakan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. أيها الذين آمنوا
هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. تحيتهم يوم يلقونه شاهدا
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. Acara selanjutnya yaitu Maulidah Hasanah yang akan disampaikan oleh dua guru kita, Al-Mu'allim dan Kepala Haji Maulana Kamal Yusuf. Untuk para hadirin dimohon tenang, jangan berisik, kita dengarkan nasihat guru kita. Pada beliau kami persilakan oleh Ketua Masjid Sallallahu alaihi Muhammad. Mohon kepada panitia untuk mengurusi adik-adik di atas agar tidak berisik. Sallallahu alaihi Muhammad. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي وفقنا بالفرح والسرور برحمة الله وفضله. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد خير من أرسل للناس كافة بهديه ورسالاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين اتبعوا نهج رسولهم في كل حالاته. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. Para alim ulama, para asatidz, wabil khusus para habaib Al-Habib Abdul Qadir Al-Hada Al-Habib Ahmad Quraisy, ada guru kita Ki Haji Anwar Sanusi, dan seluruh panitia
penyelenggara peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk terjadinya acara peringatan Maulid Nabi kita Muhammad. Kita gembira, kita bahagia, kita senang malam ini karena kita memperingati seorang besar yang dibesarkan oleh Allah, seorang agung yang diagungkan oleh Allah, seorang yang paling punya akhlakul karimah, sehingga beliau begitu diagungkan Allah, begitu dihormati oleh Allah, begitu dipuji oleh Allah, tapi beliau tetap merendahkan dirinya, tidak merasa besar, tidak merasa tinggi, tidak merasa terhormat. Nabi bersabda dalam salah satu hadisnya, ana da'watu abikum Ibrahim, ana bisyaratu akhi Isa, ana ru'yatu ummi fil manam, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi begitu agung dan mulianya, tapi Nabi tetap mengaku, saya manusia biasa. Saya jadi Rasul berberkah doa kakek saya Nabi Ibrahim alaihi salam dalam Quran, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi innaka antal azizul hakim. Nabi bilang, saya jadi Rasul berkah doa kakek saya Nabi Ibrahim. Dalam Quran diceritakan, ya Tuhan kami, kata Nabi Ibrahim, utuslah di tengah-tengah mereka orang Mekah rasulan, seorang rasul. Yang dimaksud rasul di sini adalah Nabi kita Muhammad. Nabi Ibrahim mengharap datangnya Nabi Muhammad di tengah-tengah orang Mekah. Yatlu alaihim ayatika, ya Allah, Rasul itu membacakan ayat-ayatmu, membacakan Al-Quran yang ada 6.666 ayat, yang ada 30 juz, yang ada 114 surah, itu dibaca Nabi selama 23 tahun. Wa yuzakkihim, dan Rasul itu adalah datang ingin mensucikan mereka orang Mekah, mensucikan dari akidah yang sesat, dari kepercayaan yang tidak benar, dari menyembah berhala, menyembah matahari, menyembah selain Allah. Diajak Nabi untuk beribadah dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersih akil mika dari perbuatan yang kotor, yang jahat, yang dosa. Mereka suka merampok, suka mencuri, suka membunuh. Semua mereka tinggalkan dengan bertobat kepada Allah, menjadi orang yang Allah puji. Walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallah wa ridwana. Dari orang-orang yang sesat, dari orang yang tidak baik, itu menjadi orang yang dipuji. Walladzina ma'ahu, orang yang bersama Nabi Muhammad adalah orang-orang yang asyidda 'alal kuffar, yang keras melawan orang kafir untuk mengajak mereka Islam.
ruhama'u bainahum, yang bersifat kasih sayang antara muslimin. Tarauhum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallah wa ridwana, engkau saksikan dan lihat mereka selalu banyak ruku dan sujud. Kenapa? Karena mengharap pahala dan redha Allah. Dari orang yang lupa Allah menjadi orang yang sangat ibadah kepada Allah. Ini yuzakihim. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan Rasul itu membacakan kitab Quran dan hikmah, yakni hadis yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orangnya belum datang, sudah diharapkan kedatangannya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum 5.000 tahun. Jadi berarti sebelum 5.000 tahun sudah diingetin kedatangan Nabi, maulid Nabi kita Muhammad oleh Nabi Ibrahim. Yang kedua, Nabi bilang saya manusia biasa. Ana bisyaratu akhi Isa. Saya manusia biasa yang sudah dikabarkan sebelum saya datang oleh saudara saya Nabi Isa alaihissalam. Allah ceritakan dalam Quran, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ingat ketika berkata Nabi Isa. Apa kata Nabi Isa? Ya Bani Israel, sungguhnya saya adalah Rasul yang diutus kepada kamu. Tugas saya dua. Pertama, musaddiqan lima baina yadayya minat taurah. Tugas saya memperkuat ajaran yang sebelum saya adalah ajaran Taurat. Jadi Nabi Isa datang membawa ajaran yang menguatkan Taurat kepada Bani Israel. Tugas saya yang kedua, mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Tugas saya memberi kabar gembira akan datang setelah saya seorang rasul namanya Ahmad. Nabi punya 5 nama. Nama-nama Nabi: Muhammad, Ahmad, Hasyir, Aqib, Mahin. Ahmad yang paling terpuji, Muhammad yang selalu dipuji, Hasyir yang membangkitkan orang di atas padang mahsyar, Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Nabi Adam dan lainnya di bawah bendera saya pada hari kiamat. Hasyir. Mahin yang menghapuskan dosa dan kemusyrikan dari Arab. Aqib penutup Nabi dan Rasul. Ini 5 nama Nabi. Nabi Isa bilangin, saya datang bawa kabar gembira akan datang setelah saya Rasul yang namanya Ahmad, yang namanya Muhammad, yang namanya Hasyir, yang namanya Mahin, yang namanya Aqib. Itu rendah dirinya Nabi. Saya hanya Rasul yang dikabarkan Nabi Isa. Belum Nabi datang, Isa udah kabarin. Yang terakhir kata Nabi, ana ru'yatu ummi fil manam. Saya adalah manusia biasa yang diangkat jadi Rasul berkah mimpi ibu saya. Ibu saya mimpi. Dalam mimpinya datang seorang soleh yang berbaju putih berkata, ya Aminah, innaki qad hamalti bi sayyidil alamina wa khairil bariyah wa sammihi Muhammadan li'annahu satuhmadu uqbah. Hai Aminah, kamu sedang hamil, menghamilkan seorang pemimpin sekalian alam. Kalau engkau lahirkan dia, namakan Muhammad. Li'annahu satuhmadu uqbah, karena dia bakal dipuji sepanjang masa. Betul dinamakan Nabi Muhammad,
betul dipuji semajang masa, sampai sekarang Nabi dipuji oleh umatnya. Kita hitung, kalau kita sholat 5 waktu, tasahudnya 9, subuh 1, zohor 2, 3, asar 2, 5, maghrib 2, 7, dan isya 2, 9. 9 tasahud itu memuji nama Nabi kita Muhammad. Di sana ada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan ada asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam selawat dipuji 2 kali, dalam syahadat 1 kali. Satu tasahud umatnya muji 3 kali puji Nabi. Nah, kalau umpama ada 9 tasahud dipuji 3 kali 9, 27 kali. Kalau umatnya sekarang ada 2 miliar, umatnya 2 miliar umpama, 27 kali 2 miliar berarti 54 miliar kali disebut nama Nabi kita Muhammad oleh umatnya. Apa ada orang besar kayak Nabi yang dipuji setiap hari 54 miliar kali? Ini benar Aminah mimpi kalau dia lahir namakan Muhammad. Nah, maka dengan hadis ini menunjukkan begitu besar, mulia dan agungnya, tapi Nabi tetap merendah diri. Saya manusia biasa, saya diutus berkah doa kakek saya Nabi Ibrahim. Saya manusia biasa, saya diutus berkah kabar gembira yang dibawa oleh Nabi Isa. Saya manusia biasa, diutus jadi Rasul berkah daripada doa mimpinya ibu saya. Nah, inilah makanya Allah puji, laqad kana lakum, di sana wa innaka la'ala khuluqin adzim, sungguh engkau punya akhlak yang agung. Maka dengan apa yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan kita hormati Nabi sesuai dengan yang Allah perintahkan. Kita muliakan Nabi sesuai dengan Allah yang suruh muliakan, dan kita ikut akhlak Nabi sesuai yang Allah puji akhlaknya. Semoga kita menjadi umat yang dicintai Nabi, dicintai Allah, bisa menjalankan perintahnya dan ajarannya, sehingga kita meninggal dalam Islam dan iman, meninggal dalam redha Allah dan cinta kepada Nabi kita Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang disampaikan Tuhan Guru kita Malik bermanfaat bagi kita semua. Cara selanjutnya yaitu sambutan dari guru kita Dr. Ilham Al-Muharram Kiai Anwar Sanusi sebagai Ketua Dewan Guru Masjid Jamin Adia Guru Syabah. Padanya kami persilakan para ikhwan dan sekolah sallallahu alaihi Muhammad masalah ala Nabi. Sekali lagi perhatian untuk yang di atas, di bawah untuk tenang, bantu kakak-kakaknya di atas. Dengarkan sama-sama nasihat dari Tuhan Guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kok enggak kompak, malah anak kecil yang suaranya keras. Bu, halo, ngapain Bu? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kompak disuruh.
Sekali-kali dong jawab salam kompak tanpa disuruh. Kalau disuruh kan dipaksa. Kalau dipaksa ada pahalanya enggak? Bu, halo. Kalau dipaksa ada pahala apa enggak? Innallaha witrun wa yuhibbul witra. Allah ganjil, suka barang yang ganjil. Maka dari itu salam kita ganjilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Mana suara jawaban salawat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bu, Pak ya, ini pada payah sih bapak-bapaknya nih. Orang nyebut nama Nabi enggak jawab sallallahu alaihi wasallam, padahal di situ ada pahala buat kita semua. Dalam kesempatan yang sangat berharga ini dan sekaligus di tempat yang mulia ini, tentunya tak ada kata yang pantas kita ucapkan melainkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat, terutama sehat walafiat. Dengan itulah kita bisa bertatap muka, bersilaturahmi, duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia ini dalam rangka undangan panitia peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya harapan kita mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah, rahmat dan inayah, sehingga kelak kita mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad. Hadirin jamaah rahimakumullah, saya sambutan ini untung-untungan. Kalau Habib datang lebih cepat berarti selesai sambutan. Kalau Habib belum datang berarti ini perjanjian dulu loh. Perjanjian dulu. Kalau Habib sekarang datang saya harus turun. Tapi kalau Habib belum datang saya harus pulang. Baiklah, tentunya atas nama seluruh pengurus yayasan maupun Masjid Adia Guru Syaban terlibat dengan para panitia semua, mengucapkan terima kasih kepada para jamaah, wabil khusus para habaib, para asatidz dan tokoh masyarakat yang sudi melangkahkan kedua kakinya, meluangkan waktu hanya untuk memenuhi undangan kami sebagai panitia. Tentunya kami tidak bisa banyak berkata dan membalas, kecuali hanya kami serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sampainya ke peringatan Maulid Nabi kelak di yaumil kiamah mendapat syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Di panitia Habib udah datang apa belum nih? Panitia Habib udah datang belum? Belum. Kalau belum berarti lanjut. Yang dilanjutin apanya nih? Sebab kalau kita dengar tadi tuan guru kita singkat tetapi padat karena beliau langsung mau ke condet. Ya, sehingga kita sangat menghormati beliau
dari pagi sampai malam terus menerus keliling dari waktu ke waktu, dari kampung ke kampung untuk mengancaikan dakwah, melanjutkan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa sih sebetulnya? Kalau peringatan Maulid bukan sekedar untuk mengingatkan tentang sirah nabawiyah, bagaimana tentang akhlak Rasulullah yang sudah dicontohkan tadi, bagaimana sikap Rasulullah sebagai pemimpin, bagaimana sikap Rasulullah ketika menjadi komando perang, bahkan bagaimana beliau ketika menjadi kepala keluarga dalam rumah tangganya. Ini semua kalau seandainya kita bahas satu persatu, saya yakin jangankan sehari semalam, seminggu, sebulan, satu tahun pun tidak akan tuntas dibahas. Buktinya peringatan Maulid tiap berarti di sini sejarah Rasulullah benar-benar begitu agung dan muliakannya. Nah, sehingga umat Islam alhamdulillah selama 2 tahun ngapain? Pak, Bu, umat Islam selama 2 tahun kemana aja? Di rumah aja apa peringatan Maulid? Masya Allah, kita sangat prihatin. Namun sekarang pemerintah memberikan kelonggaran untuk mengadakan peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sih sebetulnya inti daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan da'iyan ilallah wa sirajam munira? Beliau adalah sebagai dai yang diutus oleh Allah untuk bukan sekedar mencemburakan akhlak, tapi diutus Rasulullah adalah untuk menyampaikan rahmat kepada seluruh alam. Tapi intinya kata Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur. Ayat ini kesimpulannya, sungguh kami telah datangkan kepadamu seorang rasul, yakni baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berbagai macam upaya maksimal, berbagai macam tantangan yang beliau hadapi, namun beliau tidak pernah menyerah begitu saja. Beliau tetap tegar dan segar, hanya ingin bahwasanya manusia, wabil khusus umatnya, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu intinya. Loh, kenapa Rasulullah ingin supaya manusia di jagat raya ini, wabil khusus yaitu umat Islam, mereka benar-benar mempunyai keyakinan dan kepercayaan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, sejarah pertama kali peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang 300 tahun setelah Nabi wafat muncul peringatan Maulid. Berarti di zaman Rasulullah, para sahabat tabi'in, peringatan Maulid belum ada. Makanya pantas kalau orang anti kepada peringatan Maulid, mencak bahwa peringatan Maulid bid'ah dolalah. Dia anggap peringatan Maulid sebagai maksiat. Ini na'udzubillah min. Kalau mereka tahu sejarah tentang masalah awal daripada peringatan Maulid yang di bawah pimpinan seorang raja yang sangat bijaksana, yang sangat arif, Abu Sa'id Al-Muzaffar. Beliau adalah keponakan daripada Salahuddin Al-Ayyubi yang pernah menjadi panglima perang di saat perang Salib. Ini dia. Apa latar belakang beliau mengadakan peringatan Maulid? Tentunya ada background tersendiri. Ada latar belakang bahwa di saat itu umat Islam mulai kendor dengan agama. Umat Islam mulai jauh dari nilai-nilai moral agama. Umat Islam tidak peduli dengan masalah agama pada saat itu. Makanya seorang raja yang arif
beritikad siapa tahu dengan peringatan Maulid semangat berkobar seperti sahabat di zaman baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai beliau dalam sejarah itu motong ayamnya saja itu 10.000 ekor ayam. Nah sekarang panitia kira-kira berapa ribu ekor ayam? Itu motong kambingnya aja sampai 1.000 ekor kambing dipotong, bayangin, hanya untuk memperiakan baginda Nabi kita Muhammad. Sampai nampan yang disiapkan itu 3.000 nampan, bayangin. Nah sekarang panitia di Saban, kira-kira panitia ini berapa nampan disiapkan? Ada 300 nampan. Motong kambing berapa ekor kira-kira? Tapi jangan kecewa, jangan khawatir. Panitia siap stok untuk santapan malam. Tapi kalau nggak ada, jangan kecewa. Jangan, sebab peringatan Maulid bukan mulutan. Sama beda. Maulidan, mulutan. Sama beda. Sama beda. Kalau orang niatnya mulutan, insya Allah datang ke sini makan selesai kenyang sampai rumah tidur subuh kesiangan. Kalau niatnya mau lutan, Pak, Bu, awas, pasang niat yang benar. Kita datang kepada peringatan Maulid adalah untuk mentoladani tapak tilas baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala kulli hal dalam segala sesuatunya. Makanya kembali tadi, kalau pertama kali diadakan peringatan Maulid, latar belakang seperti itu untuk mengembalikan semangat supaya orang Islam tadinya kendor, supaya Bu, jangan kendor pakai masker, tapi jangan kendor dalam iman, itu kan? Sebab kalau misalnya kita kendor dalam iman, situasi dan kondisi yang sedang diobok-obok, ini tidak menutup kemungkinan betapa mugedahnya kita terpengaruh dan dipengaruhinya. Nah, sehingga iman bukan semakin kencang, malah semakin kendor. Ini na'udzubillah min. Saya teringat guru saya cerita, ya, Al-Maqula Kiai Haji Hashim Adnan dulu. Beliau terkenal dengan singa podium sekitar tahun 60-an. Singa podium. Beliau cerita mengutip dalam sebuah kitab, waktu kerajaan Al-Muhtasar pada waktu itu, ini cerita iman, ada 20 anak muda yang sudah didoktrin oleh seorang ulama besar, oleh seorang kiai untuk diorbitkan menjadi pendakwah ke daerah-daerah. 20 orang sudah disiapkan untuk mengajak mereka agar beriman kepada Allah. Namun begitu di perjalanan ternyata mereka tertangkap basah oleh orang-orang kafir. Nah, sehingga begitu 20 anak muda tertangkap basah, kemudian mereka digiring ke dalam tembok derita. Untuk apa? Diproses, tujuan mereka datang ke negara mereka untuk apa? Mereka ingin tahu latar belakangnya untuk apa. Nah, ternyata begitu itu proses masuk perbal, satu persatu disidang di meja hijau. Ketika yang pertama dipanggil, Fulan bin Fulan, langsung menghadap. Begitu kata Pak Hakim dan Pak Jaksa, wahai saudara Fulan bin Fulan, kami ingin bertanya kepada Anda, untuk apa Anda datang kepada negara kami? Secara transparan, terbuka dia katakan, kami datang adalah untuk menyampaikan agama Allah, jadi agama Islam. Kata Hakim, luar biasa, sangat bagus, tapi Anda salah pikir. Yang Anda datangi adalah bukan negara Islam, bukan orang Islam, tapi orang kafir. Kira-kira jaksa dan hakim serta penuntut umum mendengar kayak begitu, bagaimana?
Nah, ini si pemuda tersebut dengan siap pasang dada dan resiko, sehingga jaksa begitu nanya kepada si anak muda tersebut, kalau itu tujuan Anda, baiklah, tapi Anda tentunya tidak akan hidup lama dalam proses ini kalau Anda masih tetap ingin mempertahankan dakwah Islam di negara kami. Apakah ada jalan lain? Kami siap menawarkan Anda, kalau Anda berhenti bahkan keluar dari agama Islam, kami akan serahkan sebagian istana untuk dipimpin oleh Anda sebagai raja. Ingin memilih perempuan wanita yang cantik, silahkan cari, mana tunjuk orangnya, bawa ke sini, langsung kita kawinkan. Ingin kekayaan, ingin gaji yang besar, kami siap untuk menggaji Anda, asalkan tinggalkan tujuan Anda untuk berdakwah. Apa jawab si pemuda? Wahai tuan-tuan, saya lebih baik mati berkalang tanah membawa iman daripada hidup bergelimangan dengan dosa-dosa, walaupun itu mungkin terhormat, jabatan enak, kemudian gaji besar, wanita cantik, tapi buat saya tidak ada artinya semua ini. Tuh sampai segitunya. Nah, kira-kira nih anak muda di Saban yang hadir, kalau seandainya mau kerja melamar kepada satu perusahaan, Anda boleh kerja, kami akan tempatkan posisi yang paling enak, kursi yang bisa bergoyang, gaji besar, tapi ingat jangan sholat 5 waktu. Kira-kira terima jangan? Terima jangan? Terima jangan? Ah, yang benar. Awas, jangan ada yang dusta di antara kita. Terima jangan? Awas, suatu saat ketemu dengan masalah ini, ingat cerita ini. Ya. Nah, begitu si anak muda dia menjawab, lebih saya bermati berkalang tanah membawa iman daripada penuh dengan kemewahan namun bergelimangan dengan dosa. Tidak ada artinya bagi saya. Langsung hakim, hai Algojo, bunuh nih anak muda. Dengan bahasa kasar, kurang ajar nih anak muda. Dikasih kesempatan, ditawar jabatan, nggak mau, pilih cantik silahkan, gaji besar, tapi malah justru dia memilih mati. Hei Algojo, siapkan pedang, bunuh dia. Langsung Algojo dengan menghunuskan pedang yang sangat mengkilau, begitu tajamnya, langsung Algojo menebas leher si anak muda. Apa yang terjadi? Konon dalam cerita, ini kepala anak muda setelah terpisah dari tubuhnya ternyata tidak diam begitu saja, malah justru mengitari istana sambil menyebut asma Allah. Apa kata Allah? Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Sambil mengeluarkan air mata, bercucuran darah, lidah tapi tidak berhenti menyebut nama Allah sesuai dengan ayat wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Bingung mereka, tercengang, mereka terheran-heran setelah putus dari tubuhnya. Ini kepala bukan diam, malah justru selalu dan selalu menyebut nama Allah dan membacakan ayat Quran wasiqal ladzina taqaw ila jannati zumara, yang artinya bahwasanya Allah akan menggiring nanti hari kiamat orang yang bertakwa berombong-rombongan ke dalam surga. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Amin. Tapi udah pantas apa belum ya? Bu, udah pantas apa belum masuk surga? Bapak, udah pantas apa belum masuk surga? Yang jujur jawabannya, udah pantas apa belum? Nah, ini terjadi dualisme. Ada yang udah pantas, ada yang belum. Tapi nih, kalau aneh tanya yang kedua kalinya, kira-kira jawaban yang benar yang mana? Kalau saya katakan dia pantas atau belum masuk surga? Pantas.
siap. Tapi kata yang lain, kalau aneh ngomong siap, aneh bohong. Orang sholatnya masih ngajinya aja masih, sedekahnya masih. Apakah udah pantas masuk surga kira-kira? Ya. Nah, ini kalau seandainya saya tanya ibu-ibu, bapak-bapak semua yang hadir, mana yang kita banyak perbuat dari hari ke hari? Karena iman itu yazidu wa yanqus. Iman terkadang bisa bertambah, terkadang bisa berkurang. Yazidu bi taatillah wa yanqus bil maksiyah. Iman seseorang bisa bertambah kalau dia taat kepada Allah, dan iman seseorang bisa berkurang kalau maksiat kepada Allah. Pertanyaannya, kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu, banyakan taatnya atau banyakan maksiat? Pak, banyakan maksiat atau banyakan taat? Bu, halo Bu, ku telepon ke rumahmu, sedang apa nih? Nah, ini kembali kalau saya tanya ibu-ibu, mana yang banyak taat atau maksiat? Taat, betul? Enggak salah? Kalau bohong, al-kizbu kabirul azab. Dalam kitab Az-Zawajir Mutakabair, kumpulan dalil dosa-dosa besar. Siapa yang bohong maka adalah termasuk dosa besar. Makanya saya tanya, kalau bapak ibu benar-benar banyak taat kepada Allah, mana yang lebih banyak, nonton sinetron atau baca Quran? Jangan-jangan nih malam ini ibu-ibu nyesel ke peringatan Maulid. Kenapa? Ikatan cinta ketinggalan. Bu, ikatan cinta malam ini nggak nonton. Nyesel datang ke peringatan Maulid sampai sorenya. Terus gimana ceritanya tadi ikatan cinta? Begini, terus bagaimana lagi? Terus melulu. Padahal yang jawab capek narengin ikatan cinta. Ada yang nyesel. Di sini ada nggak kira-kira, Bu? Bu, ada yang nyesel nggak? Datang ke peringatan Maulid gara-gara nggak nonton ikatan. Mana yang lebih banyak, baca Quran atau nonton sinetron? Kira-kira banyakan mana? Banyakan mana? Kalau banyakan nonton berarti posisi iman kita dalam keadaan lemah, turun. Tapi kalau kita banyak Quran yang kita baca, otomatis berarti iman kita semakin bertambah. Alhamdulillah, iman kita sekarang lagi bertambah. Pulang dari masjid berkurang sampai bertambah. Nih, kembali pada diri kita masing. Kembali kepada sejarah 20 anak muda tersebut. Pertama, sudah dipenggal lehernya. Yang kedua, sama, singkat aja nih cerita. Yang kedua, sama, dipenggal lehernya. Ini leher 2 anak muda. Begitu indahnya terdengar alunan suara Al-Quran dengan kompak. Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Lalu gimana yang ketiga? Sama. Begitu yang keempat, anak muda dipanggil oleh jaksa dan hakim untuk dihakimi bahwa apa maksud dan tujuan Anda datang kepada negara kami. Awalnya dia cerita sama, namun kepandaian hakim bersilat lidah, wahai anak muda yang ganteng, yang cakep, yang keker dan yang gagah, apakah Anda ingin seperti teman Anda 3 orang kepala putus dari badannya? Nah, lalu dengan rayuan kata mereka hakim ini, wahai anak muda, kalau seandainya Anda ingin seperti saudara Anda, teman Anda, silakan. Tapi betapa sayangnya masa hidup Anda masih muda, kemudian Anda mati sia-sia dengan dipenggal leher Anda. Gimana kalau seandainya Anda siap untuk membantu kami akan berikan hadiah
di mana istana sebagian untuk dipimpin oleh Anda, harta kekayaan silakan Anda berapapun jumlahnya, wanita cantik kami akan cari, yang penting Anda tinggalkan tujuan Anda dakwah ke negara kami. Rupanya imannya oleng. Imannya sedang terjadi apa? Ini. Begitu di saat iman si anak muda tersebut yang keempat mulai berpikir yang salah dan jauh dari agama, yang akhirnya dia siap untuk apa yang dikatakan oleh hakim, dia keluar dari agama, siap membantu istana. Masya Allah. Kira-kira ini anak muda kini kira-kira kayak apa? Udah datang? Udah. Alhamdulillah, Habib udah datang. Sesuai dengan perjanjian tadi, cuman nggak ada tanda tangan ya. Jadi kalau nggak ada tanda tangan berarti nggak resmi ya. Nah ini begitu. Mana? Dan jadi begitu yang keempat, yang memilih hidup tapi nggak bodoh hakim dan jaksa ketika memproses si anak muda ini. Wahai anak muda, baiklah Anda menerima apa yang kami usulkan, namun kami nggak mudah begitu saja. Kami akan mengadakan pertemuan dengan baginda raja. Apakah setuju atau tidak? Keputusan di tangan raja. Anak muda, begitu istilahnya ditinggal oleh mereka, musyawarah dengan rajanya. Apa keputusan raja? Wahai Pak Hakim, Pak Jaksa, ini anak muda tetap harus dibunuh. Jangan-jangan gara hidup anak Islam di negara kita, esok hari habis dibabat sama dia. Tapi tetap ajukan beberapa permasalahan supaya ada rasa bangga dan girang kalau dia akan diangkat menjadi. Nih hadirin jamaah rahimakumullah, Habib yang kita sangat tunggu-tunggu sudah berada di dalam masjid. Maka dari itu panitia gimana, lanjut atau berhenti? Berhenti apa lanjut? Sesuai dengan perjanjian, Habib datang saya harus turun. Itu kan kebetulan beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Maka dari itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Walaupun cerita belum tuntas, tapi insya Allah lain kesempatan bisa bertemu kembali dalam waktu dan gelombang yang sama. Akhir kata, atas segala kekurangan dan kesalahan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Di sini buat di PHS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Dr. Handas Kiai Haji Anwar Sanusi, yang terhormat Bapak Haji Komarudin, dan para alim ulama, Bapak, Ibu, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan nikmat sehat, Islam dan iman kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita semua dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni adinul Islam wal iman. Terima kasih pula kepada para hadirin yang telah datang pada malam hari ini, dan tak lupa kepada panitia penyelenggara
yang telah mempersiapkan acara dengan sedemikian rupa. Hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati, mewakili panitia penyelenggara acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasinya semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan acara yang insya Allah barokah ini. Amin ya rabbal alamin. Semoga amal saudara bapak ibu semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai amal soleh dan sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya tak lupa kami menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak bila dalam penyelenggaraan ini terdapat hal-hal yang kekurangan berkenan dan atas segala kesalahan, kekhilafan serta kurang lebihnya. Sekian dari kami. Semoga acara malam hari ini berjalan dengan lancar dan tanpa halangan suatu apapun yang berarti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan syukran kasiron ila akhina lana akbar maulana. Ada sambutan nasihat ini yang saya hadiah beberapa Untuk nama-nama yang akan disebutkan Arab ke waktu. Pertama Ananda Sembah, kedua Aryani, ketiga Wawa, keempat Aidan, kelima Bian, dan keenam Haikal. Sekali lagi Siva, Aryani, Wawa, Aidan, Bian, Haikal untuk hadirannya di waktu. Dan kami minta kepada para anggota PAJ dan Sanusi untuk memberikan simbolis hati-hati dan ketua masjid kita Bapak Haji Nurdin. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dimulai apa kagak nih? Ya Allah, ini lautan manusia ini. Ya, mudah-mudahan semua masuk surga. Pulang dari sini insya Allah panjang umur.
Yang tadinya bau wangi. Yang tadinya nggak punya duit, punya duit. Yang tadinya nggak dapat jodoh, dapat jodoh. Yang udah nikah, lo amin aja. Ibu-ibu marah-marah. Ya, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina. Hadroh semangat. Tibil qulubi wa dawaiha wa afi shifaiha wa nurin wa diyaiha wa ala alihi. Agak cepat. Allahum. Vokal mana? Sina Muhammadin. Wa ala alihi. Sekali lagi. Allahumma sholli ala sayyidina. Wa dawaiha wa afiyatin. Wa dia wa ala Alhamdulillah. Siapa yang menghidupkan kita? Siapa yang menciptakan manusia? Siapa yang menerbitkan matahari? Siapa yang menurunkan hujan? Siapa yang mematikan kita? Siapa yang memberikan rizki kita? Semuanya adalah dari ibu-ibunya ceria. Tandanya rizkinya banyak. Saya pandang nih ibu-ibu kayaknya kontrakannya 10. Punya orang. Anak-anak Masya Allah, wajahnya bercahaya karena ada lampu. Bapak-bapak luar biasa, semangat-semangat karena duduk di bawah kipas angin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nabi lahir tanggal berapa? 12 Rabiul tahun. Apa arti tahun gajah? Karena banyak gajahnya. Di kebun binatang juga banyak. Taman safari juga. Ada yang bisa jawab gak kenapa dinamakan tahun gajah? No ibu-ibu, mana mic-nya, minjem. Antum, Masya Allah. Kasih ibu-ibu tuh mic-nya, sampai gak? Kasih lewat ustadznya. Pengen kasih ibu, Habib kasih hadiah 1 juta. Kalau duit ya tahu.
100.000 aja, ke 1 juta kebanyakan, potong amplop deh. Silakan Bu, kenapa dinamakan tahun gajah? Karena pada saat itu Musa diserang oleh pasukan gajah itu menghancurkan Ka'bah. Siapa yang menghancurkan Ka'bah? Gajah. Ntar dulu, orang belum jawab lo ketawain. Emang badut apa? Iya Bu, silakan. Pasukan gajah. Pasukan gajah Abraha ya menyerang Ka'bah dengan mengendarai gajah. Nabi lahir, makanya dinamakan tahun. Dapat hadiah 100.000. Ngutang. Kasih. Ya. Potong amplop tuh. Alhamdulillah. Anak kecil mau hadiah juga. Salatullah salamullah ala toha rasul. Sekali lagi. Salatullah ala toha rasul. Salatullah tawassalna wabil hadi tawassalna wabil hadi wa kulli mujab li'ah. Salatullah salam. Al-Quran imam kami. Al-Quran sekali lagi. Al-Quran Al-Quran satukan. Aksi bela Islam. Allahu Akbar. Aksi bela Islam. Al-Quran imam kami. Al-Quran sekali lagi. Al-Quran semua Al-Quran. Al-Quran angkat tangannya. Aksi bela Islam. Angkat tangannya. Aksi bela Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Angkat tangannya, takbir. Yang kencang takbir. Takbir. Sallu ala Muhammad. Sayang gak sama Nabi? Cinta gak sama Rasulullah? Cius nih. Cius. Alhamdulillah. Tar dulu.
Ustadz Abdul Aziz sampai jam berapa nih? Terserah Habib. Kalau Habib sih oke aja. Iya. Tapi sayang ntar kebuli KW-nya KW berapa nih? Kalau KW 4 jam 11 udah keras. Kalau KW 1 bisa sampai jam 2. Ya. Saya 5 menit lagi hadirin. Jangan. Wah, anak-anak semangat nih. Baik, ada yang mau jawab pertanyaan Habib apa kagak? Ada? Tunjuk tangan yang mau jawab pertanyaan Habib. Habib kasih duit. Mau gak? Baik, nih Habib lihat kayaknya Masya Allah wajah-wajah yang pinter baca Al-Quran nih.